Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video yang berisikan mengenai pengalaman saya dalam hal menemukan hewan apa saja yang ada di lapangan. Karena saya sendiri sebagai surveyor, hewan ini biasanya ditemui di dalam hutan-hutan dan otomatis ibaratnya saling bersinggungan dengan manusia yang ada di sekitarnya. Hewan yang biasa saya lihat di dalam hutan atau perkebunan yang paling banyak itu kemarin tuh laba-laba dengan berbagai jenis, dengan berbagai bentuk, dan dengan berbagai warna. Dan saya itu ibaratnya tidak tahu apa dampak yang akan terjadi jika misalnya saya digigit oleh laba-laba tersebut, dan dampaknya seperti apa dan cara penanganannya seperti apa. Jadi namun setelah saya membaca beberapa artikel, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan laba-laba itu ternyata tidak berbisa dan tidak berbahaya, bahkan jarang untuk menggigit manusia. Namun semua laba-laba membuat racun, sekalipun sebagian besar laba-laba menggigit, taringnya terlalu kecil atau lemah untuk menusuk kulit manusia. Gigitan mereka dapat meninggalkan luka gigitan hewan yang berwarna merah dan gatal. Luka ini bisa sembuh dalam waktu seminggu atau lebih. Sedangkan laba-laba yang berhasil menggigit kulit akan menyuntikkan racun yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Gejala gigitan laba-laba bervariasi tergantung jenis laba-labanya. Biasanya bekas gigitan laba-laba akan terlihat seperti bekas gigitan serangga. Sedangkan gigitan laba-laba yang tidak berbahaya biasanya tidak menimbulkan gejala lain. Apa yang harus dilakukan ketika digigit oleh laba-laba? Kebanyakan gigitan laba-laba biasanya sembuh dengan sendiri dalam waktu sekitar 1 minggu. Gigitan laba-laba pertama petapa coklat mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk fase penyembuhan dan terkadang meninggalkan bekas luka. Adapun pertolongan pertama atau perawatan gigitan laba-laba meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu membersihkan luka gigitan dengan sabun lembut dan air. Yang kedua, berikan kompres dingin di atas gigitan selama 15 menit setiap jam. Yang ketiga, gunakan kain bersih yang dibasahi air atau diisi es. Ini membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Yang selanjutnya adalah tinggalkan area yang terkena gigitan laba-laba, dan kemudian oleskan selap antibiotik 3 kali sehari untuk membantu mencegah infeksi. Dan yang terakhir adalah meminum obat pereda nyeri yang dijual bebas sesuai kebutuhan. Lalu hewan selanjutnya yang ibaratnya kecil, tapi apabila kita tergigit oleh hewan tersebut itu memiliki dampak yang dapat berbahaya atau fatal, yaitu mengenai semut merah. Pastinya kita juga bakal jengkel bukan main ketika digigit oleh semut merah atau semut api. Pasalnya gigitan serangga ini bisa menimbulkan rasa perih yang kuat sekaligus gatal yang mengganggu. Gigitan semut api memang mengeluarkan jenis racun yang berbeda dengan semut biasa. Bahkan pada beberapa orang, gigitan serangga ini bisa menyebabkan alergi yang serius. Racun yang berasal dari gigitan semut api ini berisi campuran dari 46 protein. Adapun reaksi dari gigitan semut merah biasanya diawali dengan
rasa perih yang begitu kuat seperti rasa terbakar atau sensasi sehabis dicubit. Gejala ini bisa disertai dengan rasa gatal. Walaupun hanya berlangsung sebentar, rasa gatal akibat gigitan serangga ini kemudian muncul lagi tetapi lebih intens sehingga membuat kita tidak tahan untuk menggaruknya. Bahkan racun dari serangga ini bisa membuat seseorang berhalusinasi. Umumnya kondisi ini tidak membutuhkan perawatan medis tertentu dan akan hilang dengan sendirinya. Pada kasus tertentu, bekas gigitan semut api akan membengkak disertai dengan gatal yang cukup ekstrim. Pembengkakan akan terus membesar selama 1-2 hari dan terasa panas dan menyakitkan jika disentuh. Selain itu, reaksi alergi serius seperti anafilaksis dapat muncul walaupun hal ini sangat jarang terjadi. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi nyeri bekas gigitan semut api. Yang pertama yaitu mencuci area yang digigit semut api dengan sabun dan air. Setelah membersihkan luka, tutupi bekas gigitan tersebut dengan perban. Dan yang kedua, hindari penggunaan alkohol untuk membersihkan bagian yang berdampak karena bisa pertama perih. Dan yang ketiga, mengompres dengan es selama 20 menit dalam angka selama 20 menit pula. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pembengkakan pada daerah gigitan. Dan yang keempat, mengoleskan krim hidrokortison sebagai obat agar rasa gatal akibat gigitan semut api dapat berkurang. Dan yang kelima, memakai salep antibiotik seperti bacitracin sebanyak 3 kali pada daerah yang terkena gigitan. Hal ini bertujuan untuk mencegah infeksi pada luka bekas gigitan yang telah digaruk. Yaitu berendam dengan oatmeal untuk mengurangi rasa gatal dan menggunakan minyak esensial untuk kulit seperti lavender supaya meredakan nyeri dan pembengkakan. Lavender memiliki kandungan yang sifatnya menenangkan dan mengurangi peradangan sehingga efektif untuk mengobati gigitan semut api. Dan yang terakhir yaitu meminum antihistamin atau obat alergi jika reaksi alergi ringan dan rasa gatal akibat digigit semut api tidak juga mereda. Sekian yang dapat saya paparkan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.